Pulau Dewata, Bali, Bali. ya. Jadi ada informasi Detikers ada 7 pekerja migran Indonesia Mhm. yang tewas akibat kecelakaan di kilometer 448 di Malaysia. Mhm. Disampaikan oleh Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi NTB Nurman Adiguna. Seluruh korban ini tewas berjenis kelamin laki-laki. Kita ingin mengetahui kabar ini lebih detail lagi dan juga untuk mengetahui bagaimana proses pemulangan para jenazah ini dari Malaysia. Kita akan ngobrol bareng sama Edi Suryansyah ya. Ya, Mas Edi Suryansyah, kontributor Detik Bali. Selamat sore. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Eiza. Bli Edi ya. Bli Edi. Boleh dikabarkan mungkin untuk Detikers juga yang ada di sini sedang berada di mana, Bli Edi? Kayaknya lagi di luar nih. Baik, Mas Edo dan Mbak Eiza, hari ini saya sedang berada di Desa Tampak Siring, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, di mana di sini adalah ada asal 2 PMI korban kecelakaan di kilometer 448 CK Malaysia gitu. Nah, di mana di dusun Tampak Siring ini di desa Tampak Siring ini terdapat 2 warga desa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut, yaitu atas nama Sarapudin dan Agus Mulyadi. Keduanya ini berdasarkan dari hasil wawancara tadi dengan pihak keluarga, keduanya ini terlihat tetanggaan gitu. Okay. Dan mereka juga sangat dekat sehingga berangkatnya juga bareng gitu. Baik. Nah, untuk proses pemulangannya saat ini pihak keluarga sedang mengumpulkan syarat-syarat atau proses melakukan segala hal yang dibutuhkan untuk proses pemulangan yang dibutuhkan oleh BP2MI begitu. Oke. Kalau dari kabar yang kita terima, ini ada kendala katanya untuk proses pemulangan jenazahnya. Boleh diceritakan kenapa bisa ditemukan kendala dan bagaimana proses resolusinya, Bli? Baik, Mas. Saat ini pemerintah Desa Tampak Siring maupun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sedang melakukan komunikasi dengan BP2MI agar pengurusan proses pemulangan 7 korban ini bisa dipercepat begitu. Memang 7 korban ini bisa disebut ilegal, dikatakan ilegal. Oleh karena itu pemulangannya harus melalui prosedur yang berlaku begitu. Oke, jadi kendala yang ditemui ini karena 7 korban ini adalah bekerja sebagai PMI ilegal gitu, Mas ya? Iya, untuk diketahui bahwa kedua warga Desa Tampak Siring ini sendiri berangkatnya sekitar 2 hari sebelum kejadian, begitu. Nah, kalau berdasarkan informasi dari pihak keluarga atas nama korban atas nama Agus, informasi terakhir atau pesan yang kabar yang terakhir diterima oleh pihak keluarga yaitu pas masih transit di Surabaya begitu sebelum berangkat ke Pontianak. Nah, setelah berangkat ke Pontianak baru nyebrang ke Malaysia memakai jalur laut begitu. Baik, sebetulnya ini dikatakan ya masuk ke Malaysianya juga bisa dikatakan ilegal ya karena tidak memiliki data-data diri seperti paspor dan dokumen lainnya begitu? Ya benar. Kalau berdasarkan dari informasi dari konsulat di Malaysia begitu, ketujuh korban ini berusaha menghindar dari razia yang ada di tol tersebut karena mereka ilegal begitu. Oke. Kejadian atau mungkin untuk pemulangan jenazahnya sendiri ada janji mungkin atau mungkin ada
informasi terkini tentang kapan bisa dijanjikan untuk bisa sampai kembali ke tanah air begitu? Ya, saat ini masih diusahakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkoordinasi dengan pihak BP2MI. Hanya saja berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga, banyak agen-agen di Malaysia meminta untuk dipercepat. Nah, hanya saja mereka meminta nominal biaya yang sangat besar. Disebutkan tadi juga oleh pihak keluarga, mereka diminta uang senilai 11 juta sampai 30 juta untuk proses pemulangan biar dipercepat begitu. Hanya saja kemampuan dari pihak keluarga ini tidak bisa memenuhi permintaan itu. Oleh karena itu pihak keluarga sendiri berharap agar pemerintah dapat secepatnya untuk memulangkan semua korban ini. Baik. Sebetulnya juga para korban ini berangkat ke Malaysia begitu ya dengan diiming-imingi untuk bisa bekerja di Malaysia juga dengan ada calo begitu ya, atau mungkin ada agen gitu. Apakah sebetulnya sudah ditemukan para calonya ini dan juga para agen, dan apakah mungkin juga mereka bisa memberikan pertanggungjawaban, karena kan mereka yang sebetulnya memberikan kesempatan gitu ya, jembatan untuk bekerja di sana begitu. Ya, untuk diketahui 2 korban yang berasal dari desa Tampak Siring ini sendiri sudah sering keluar masuk Malaysia. Nah, kalau di Supardan ini sudah 4 kali, hanya saja baru kali ini dia korban memakai jalur ilegal. Sedangkan si Agus Mulyadi, korban atas nama Agus Mulyadi ini sendiri, dia sudah 4 kali yang sekarang. Nah, itu selalu memakai jalur ilegal. Nah, informasi yang saya terima dari pihak keluarga sendiri tidak mengetahui siapa agen atau calo yang memberangkatkan kedua korban ini. Nah, sampai saat ini pihak keluarga juga masih mencari tahu siapa perekrut dari kedua ini gitu. Oke, kalau secara asal daerahnya apa ada data Mas terkait penemuan begitu, misalnya dari daerah Lombok Timur banyak nih warganya yang juga melakukan kegiatan serupa yang dilakukan oleh para korban ini? Sampai saat ini masih kita gali sih Mas, untuk data yang soal seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini. Memang untuk di Lombok ini memang kerap terjadi memang. Seperti beberapa tahun yang lalu memang sempat ada juga kejadian kecelakaan kapal penyeberangan dari Batam ke Malaysia begitu. Nah, itu juga sebagai salah satu hampir sama kejadian seperti ini begitu. Oke. Sama soal bantuan dari pemerintah kabupaten sendiri yang juga kabarnya akan memberikan bantuan, mungkin bisa dielaborasi bantuannya seperti apa, Mas? Ya, untuk Pemkab Lombok Timur sendiri berdasarkan keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur sendiri, itu mereka itu hanya bisa melakukan sumbangan kepada pihak keluarga korban begitu. Nah, sedangkan untuk proses pemulangannya nanti itu kan sebagai tanggung jawab negara, yaitu negara yang dimaksud itu ada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi begitu. Nah, sedangkan tugas dari pemerintah daerah yaitu memfasilitasi koordinasi antara pihak keluarga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat begitu. Nah, sehingga nantinya kemungkinan Pemkab Lombok Timur akan memberikan santunan. Tahu sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur maupun pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum secara spesifik menyampaikan bantuan seperti apa yang akan diberikan kepada keluarga korban begitu. Termasuk jumlah nominal santunannya juga belum diketahui ya, kalaupun mau memberikan dalam bentuk uang tunai begitu ya. Benar. Terima kasih banyak Mas Edi untuk informasinya. Doa kita bersama semoga jenazah yang dipulangkan bisa segera tiba ke rumah masing-masing begitu ya, dan tidak ada lagi kejadian serupa menimpa para PMI kita yang lain. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Sore.